anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ayutri di pembelajaran fisika lintas minat kelas 10. Oke anak-anak, persiapkan buku kalian. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai bagaimana cara kita menentukan nilai dari resultan vektor. Oke, disimak videonya, semoga bermanfaat dan semoga mudah dimengerti. Selamat belajar. Nah, coba diperhatikan gambar di depan, di papan. Di sini sudah pernah diberikan waktu kelas 8 untuk SMP ya. Jadi kasus seperti ini, misalnya ada benda ditarik dengan gaya F1 dan F2 dengan arah yang berlawanan. Ini F1, ini F2. Nah, kalau diberi kasus seperti ini, biasanya kan pasti digunakan rumus, yaitu R sama dengan menentukan resultan ya, F1 dikurangi F2. Nah, biasanya menggunakan rumus seperti ini. Nah, seandainya ada, ini kasus yang pertama, kemudian yang kedua misalnya diberikan sebuah kasus di mana ini ada benda, kemudian ada F1, nah F2-nya ke atas, ini F2. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai dari resultan pada gambar ini? Ya, biasanya tidak seperti ini lagi, karena dia arahnya sudah ada yang ke atas dan ke samping, sehingga biasanya ditariklah R-nya di sini resultannya, sehingga rumusnya itu adalah R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, rumus ini yang pertama ya, jadi Ibu berikan tanda A. Kemudian bisa juga dicari dengan menggunakan rumus R sama dengan akar F1 ditambah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Nah, di sini ada dua perumusan anak-anak ya. Jadi yang A itu akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Kemudian yang B yaitu R sama dengan F1 kuadrat ditambah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Nah, di sini ada sudutnya ya. Jadi yang membedakan di keduanya ini adalah di sudutnya. Nah, kapan kita menggunakan rumus A, kapan kita menggunakan rumus B juga ada ketentuannya. Nah, perlu kalian ingat bahwa pada perumusan yang A ini jika dia sudutnya itu adalah 90 derajat atau tegak lurus. Tegak lurus ya. Jadi kalau dia sudutnya 90 derajat atau dia tegak lurus menggunakan rumus yang A. Biasanya pada soal kalau dia gambarnya tegak lurus, biasanya sudah tidak ada sudutnya atau ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Jadi kalian harus perhatikan gambarnya. Nah, untuk yang nomor B, perumusan yang B ini pasti diketahui di soal ya. Jadi ciri-cirinya dia sudutnya diketahui. Ini ya, sudut diketahui. Dan tidak tegak lurus. Ya, jadi untuk poin yang B, rumus yang B itu jika sudutnya itu diketahui dan sudutnya tidak tegak lurus, dalam artian berarti dia bukan 90 derajat ya, mungkin 60, 30, 45 dan yang lainnya. Oke, biar lebih mudah Ibu berikan dalam contoh. Ya, kita langsung ke contoh.
kita langsung ke contoh aja ya. Oke, misalnya contoh yang pertama diberikan gambar seperti ini. Ini S1, S1-nya 4 meter, S2-nya 3 meter. Oke, kalau dari gambar ini, kemudian di sini sudutnya ya jelas ya, karena dia tegak lurus berarti dia 90 derajat. Nah, disuruh mencari nilai dari R-nya ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini, diberikan soal seperti ini, kalian menggunakan rumus yang mana? Yang A atau yang B? Oke, kita selesaikan dengan rumus yang nomor A ya. Jadi R sama dengan F1 akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Oke, sebenarnya kita bisa menggunakan rumus yang nomor B anak-anak ya. Jadi nanti kita masukkan nilai cos dari 90 itu kan nilainya 0 ya kalau nggak salah, berarti nanti 2 dikali F1 dikali F2 dikali 0 berarti kan 0. Sama aja ya sebenarnya, cuman yang memang kalian harus ingat kalau dia sudutnya itu 90 ya udah langsung pakai rumus yang ini aja ya. Jadi tinggal kalian masukkan aja nilainya. Akar F1 4 kuadrat ditambah F2-nya 3 kuadrat. Nah, ini diselesaikan biasa ya. 4 kali 4 16 ditambah 9. Jadi 16 ditambah 9 ini akar 25, maka hasilnya 5 ya. Hasilnya adalah 5 Newton. Itu perumusan menggunakan yang nomor A, rumus yang nomor A, contoh satunya. Paham ya? Sampai di sini penggunaan rumus, cara membedakannya pakai rumus yang mana. Ingat di sudutnya. Kemudian kita lanjut ke contoh 2. Gua hapus dulu ya. Contoh yang nomor 2. Nah, kalau kasusnya seperti ini. Ini F1, ini F2. F1 nilainya 4 Newton, F2-nya nilainya 3 Newton. Nah, ini sudutnya 60 derajat. Sudutnya ini 60 derajat. Nah, kalian disuruh mencari nilai dari R. Oke, di pertemuan yang lalu Ibu sudah buatkan videonya cara melukis ya. Jadi kalau kalian disuruh melukis dengan gambar seperti ini, kalian bisa lukis dengan cara atau metode segitiga atau dengan jejer genjang ya. Jadi Ibu sudah pernah jelaskan itu di video yang lalu, silahkan diingat kembali. Nah, kalau seperti ini contoh soalnya, atau kalian menemui soal seperti ini, nanti kalian carinya dengan menggunakan rumus yang A atau yang B. Oke, pasti menggunakan rumus yang B ya, dimana nilai dari R itu adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Oke, pakai rumus yang ini. Silahkan dimasukkan. Nah, untuk cosnya itu di sana nilainya 60 ya, berarti F1-nya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 dikali 4 dikali 3 dikali cos 60.
9, 8 kali 3, 24. Cos 60 berapa? Cos 60. Cos 60 setengah. Berapa ini? Ini 12. 16 ditambah 9 ditambah 12. 37 ya. Ya. Hasilnya 37, akar dari 37 Newton. Oke, nanti kalau kalian mau buka akarnya ini silahkan, kalau sampai di sini juga nggak apa-apa ya. Jadi inilah cara menentukan resultan dari vektor menggunakan dua rumus tadi ya. Jadi yang pertama menggunakan rumus yang ini, yang kedua menggunakan rumus yang ini. Nah, kapan menggunakan rumus yang A, kapan yang B, itu kan sudah tadi Ibu jelaskan. Silahkan diperhatikan, dilihat kembali, dibaca kembali, ditonton kembali video, disimak yang sudah tadi ya. Jadi kemudian sedikit lagi kalian perlu ingat sudut-sudut istimewa yang biasanya digunakan. Mungkin di SMP sudah pernah diberikan ya. Jadi sudut-sudut istimewa yang sering digunakan. Jadi misalnya seperti sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1, dan seterusnya. Oke, cukup sekian video kali ini tentang menentukan nilai dari resultan vektor. Mudah-mudahan kalian paham. Silahkan disimak kembali videonya jika belum paham. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya dengan video yang lain. Terima kasih.